Oke, selamat datang di channel saya, SketchUp Tutorial untuk beginner. Oke guys, jadi mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengenal tentang apa itu SketchUp ya. Adalah sebuah software, pengembangan software 3D atau 3 dimensi yang dikembangkan pertama oleh Google, kemudian diakuisisi oleh Trimble, sehingga yang kita kenal dengan Trimble SketchUp sekarang. Oke, yang Anda lihat, kalau teman-teman lihat di sini adalah tampilan dasar dari SketchUp. Cuma memang beberapa tools yang ada di user interface-nya agak sedikit berbeda. Mungkin kalau misalkan kalian yang belum pernah menggunakan SketchUp, kemudian tiba-tiba melihat tampilan SketchUp saya kok agak berbeda ya, saya katakan di sini saya memang menggunakan beberapa plugin. Oke, untuk awalan kita akan mengenal sedikit penggunaan toolbars, kemudian perintah-perintahnya, dan apa saja sih yang mesti disiapkan untuk menggunakan atau mulai mengoperasikan SketchUp itu sendiri. Oke, bidang kerja yang Anda lihat di sini, ini bisa kita katakan adalah bidang kerja kita. Kenapa disebut 3 dimensi? Karena dia memiliki satu sudut tambahan, yaitu sumbu Z. Oke, di sini kalian lihat ada orang. Sebenarnya di sini bukan sekedar orang-orangan ya. Pada dasarnya ini orangnya adalah pembanding skala manusia. Jadi kalau misalkan kalian membuat objek, objek yang kalian buat sesungguhnya sudah sesuai dengan skala manusia. Kurang lebih seperti itu. Ya, di sini mungkin kalian akan melihat ada 3 garis yang berwarna merah, hijau, dan juga biru. Oke, warna merah ini adalah bisa saya katakan sebagai sumbu X. Warna hijau bisa dikatakan sebagai sumbu Y. Kemudian ada warna biru bisa kita katakan sebagai sumbu Z. Ya, di sini bidang kerja kalian sebenarnya tidak seperti software-software yang lain, bisa dibilang lebih fleksibel ya. Tidak terpengaruh dengan sumbu X dan sumbu Y saja, tetapi juga ada penambahan perintah yaitu sumbu Z. Kalian bisa memulai bidang kerja dari sumbu X dengan sumbu Z, bisa. Sumbu X dengan sumbu Y juga bisa. Y dengan Z juga bisa. Jadi di sini sangat fleksibel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan toolbars dasar yang ada di sebelah kiri atas. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ya, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah file. Kalian bisa membuat file baru, atau kalian bisa membuka file yang sudah pernah kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya ada save. Kalian sudah pasti tahu itu. Save as. Terus ada send to layout, geolocation, 3D warehouse, triple connect, import, export. Export di sini ada 3D model dan 2D grafik. Oke. Dua fungsi ini, 3D model dan 3D grafik, nantinya akan sangat berguna untuk teman-teman yang bekerja di bidang interior design atau mungkin juga di bidang arsitektural. Oke. Dan yang terakhir di bawah ini adalah beberapa contoh file yang pernah saya gunakan sebelumnya atau file yang saya kerjakan sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah perintah edit. Oke. Di saat saya menseleksi objek seperti yang terlihat di sini adalah objek orang tersebut, maka ada perintah cut, copy, itu akan mulai muncul. Mulai dari delete guides, select all, select none, hide, unhide, lock, unlock, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah view. Di sini kita bisa melihat toolbars. Jadi toolbars apa saja yang ingin dimasukkan di dalam user interface Anda. Kemudian ada section cut, access, guides, shadow fog, heat style, dan sebagainya. Kemudian ada perintah kamera, toolbars kamera. Kalian bisa mengatur
visual kalian sebagai parallel projection misalnya, kemudian dirubah menjadi perspektif, dan dirubah menjadi 2-point perspektif. Kurang lebih seperti ini. Oke, saya kembalikan ke awal di perspektif saja. Oke, kamera ini ada orbit, pan, zoom, field of view, zoom window, zoom extends, position camera, walk, look around, ya. Kemudian ada draw. Draw ini perintah untuk membuat objek, ada line, freehand, arcs, shapes, rectangle, circle. Kemudian ada sandbox, from contours, from scratch. Sandbox ini sering digunakan untuk membuat kontur tanah. Mungkin bagi teman-teman anak geodesi atau planologi, sangat membantu pekerjaan mereka. Kemudian di sini ada tools, di sini ada move, rotate, scale, di mana perintah-perintah ini sebenarnya sudah saya munculkan di sebelah kiri toolbar saya, yang bisa teman-teman lihat. Oke, kemudian ada window. Oke, di sini ada default tray. Default tray ini, tray yang dimaksud adalah tray yang ada di sebelah kanan saya, di mana di sini adalah diisi oleh material, komponen, styles, layers, dan sebagainya. Kemudian ada model info, preference, 3D warehouse, extension warehouse, dan extension manager. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan SketchUp, kemudian ingin menambahkan beberapa plugin, seperti yang kita tahu, plugin ini sebenarnya ada dua jenis, yaitu plugin berbayar dan yang free. Untuk free maupun berbayar, kalian bisa cari di website-website SketchUp, atau mungkin bisa cari di 3D Warehouse, karena di situ juga ada informasi tentang plugins. Dan kalian bisa mempelajari plugins itu dari tutorial yang lain. Mungkin juga akan saya jelaskan beberapa plugin yang sering dipakai oleh pengguna SketchUp, tapi itu nanti di sesi selanjutnya. Oke, di sini ada extensions, purge, clean up, landscape. Ya, ini tiga plugin, tiga extension ini pada dasarnya adalah extension plugin yang saya install di sini. Itu tambahan, kalian bisa mendapatkan itu dari website juga, kalian juga bisa mendapatkan itu dari 3D Warehouse misalnya. Oke, dan terakhir ada help. Ya, bisa ada contact us, lesson, check for update, check your system, dan sebagainya. Oke, ini adalah tampilan dasar yang basic banget ya untuk mengenal dengan penggunaan toolbars atau cara-cara atau tools untuk membuat objek di bidang kerja kalian. Oke, saya akan sedikit memperlihatkan kepada Anda seperti apa sih gambaran menggunakan SketchUp itu. Oke, saya akan buat sebuah objek sederhana, saya bisa bilang kubus. Oke, sebuah push-pull, kemudian saya bagi, saya push-pull, lagi. Oke, sini saya membuat sebuah objek. Oke, kurang lebih ini adalah contoh menggunakan perintah tools untuk membuat sebuah objek di SketchUp. Mungkin buat teman-teman yang sudah expert atau yang ingin belajar menjadi expert, saya akan memberikan satu contoh sebuah desain interior, contoh sebuah desain interior yang menggunakan software SketchUp. Oke, di sini kalian akan melihat bagaimana itu akan sangat membantu pekerjaan kalian semua, yang khususnya di bidang interior design maupun arsitektural, atau mungkin juga sebagai product designer. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah capture view yang nantinya bisa di rendering atau mungkin sekedar di capture untuk presentasi, kemudian di save dalam bentuk JPEG. Oke, ini view selanjutnya. Ini adalah staff, ini adalah ruang manajernya. Ini adalah koridor. Kemudian ini area discussion atau pantry. Ya, untuk dining. Ini ruang meeting.
Baik, itulah pengenalan dasar tentang user interface di dalam SketchUp dan bagaimana SketchUp bisa membantu pekerjaan-pekerjaan teman-teman semua yang berkaitan di bidang interior design, architectural, engineering, dan sebagainya yang memang membutuhkan pekerjaan yang cukup presisi di mana SketchUp kita ketahui bisa bekerja dari unit milimeter sampai dengan kilometer. Baik, terima kasih semua dan tunggu sesi selanjutnya untuk pengenalan yang lebih mendalam.